wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pengelolaan limbah gas yang pada studi kasus yaitu Campina Es Krim Industri, yang mana di sini adalah sebagai penyelesaian tugas akhir semester kami. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan tugas ini itu adalah atas dasar permasalahan lingkungan. Bagaimana lingkungan ini tercemari oleh dampak negatif dari limbah itu sendiri, dan yang kedua bagaimana limbah ini dapat memberikan nilai lebih terhadap industri itu sendiri, sehingga tidak serta-merta itu sebagai limbah, namun bisa memberikan nilai lebih ekonomis bagi industri itu dan juga memberi dampak positif untuk lingkungan. Dan beberapa kami di sini merancang atau mengusulkan alat yang kami kami pikirkan bersama ya tentunya. Nah, di sini selanjutnya adalah identifikasi jenis dan karakteristik limbah. Di sini sebenarnya hanya ada 3 di PT Campina Es Krim: limbah padat, cair, dan limbah B3. Namun karena tugas kami ada juga tentang limbah gasnya, maka kami masukkan dan kami cari kemungkinan bahwasannya PT Campina Es Krim mempunyai alat generator sebagai mungkin alat untuk listrikan dan lain sebagainya, penggerak lain seperti itu. Jadi di sini kami berpikir bahwasannya alat generator itu atau mesin generator itu memberikan gas buangan seperti itu, dan itu perlu dilakukan pengelolaan juga seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu baku mutu limbah ini. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 itu ada beberapa parameternya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri. Itu yang pertama adalah partikulat mempunyai batas maksimumnya adalah 120 mg per normalitas meter kubik. Nah, selanjutnya itu ada sulfur, dioksida 210, oksida nitrogen 470, hidrogen klorida 10 mg, dan merkuri, karbon monoksida, hidrogen fluorida, dioksin dan furan, dengan ketentuan atau keterangan bahwa yang pertama adalah volume gas diukur dalam keadaan standar, yaitu dengan 25 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer 1, seperti itu ya. Untuk yang kedua, semua parameter dikoreksi dengan oksigen sebesar 11%, seperti itu, semua dari parameter partikulat sampai dengan furan dan dioksin, seperti itu. Untuk ketentuan atau keterangan yang ketiga, pengukuran dioksin dan furan dilakukan 5 tahun sekali, seperti itu. Yang mana pada alat kami ini, yang pada kami rancang ini dapat dipasang atau dilepas pada mungkin 5 tahun atau kurang dari 5 tahun apabila sudah tidak layak pakai. Ada spesifikasi tidak layak pakai itu adalah partikulat yang menempel itu sangat tebal dan juga terlihat mungkin agak gelap, seperti itu ya. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah rancangan pengelolaan limbah. Nah, rancangan yang kami susun atau yang kami usulkan itu adalah sebuah alat filter cerobong asap, nanti digunakan pada cerobong asap seperti itu, sehingga cerobong asap tertutup dan asap yang keluar dan partikulat akan terperangkap, dan yang keluar nanti adalah udara yang bersih, seperti itu. Ini pada mesin generator. Nah, adapun ini filter dapat dilepas ya tadi ya, supaya saya jelaskan. Apabila sudah kotor, filter ini dapat dipasang di ujung cerobong udara sehingga hanya udara bersih yang keluar, seperti itu. Jadi jenis filter yang digunakan tergantung pada sifat gas, mungkin bisa asam, jenis filternya berbeda lagi, seperti itu. Nah, sebagai contoh kami mengambil dari internet karena kami tidak bisa mendesain pada gambar tersebut. Nah, mungkin kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Untuk keunggulan rancangan alat filter kami yaitu adalah alat filter ini sudah mempunyai kesamaan desain atau mempunyai kesamaan secara prinsipnya, mempunyai kesamaan kepada produk-produk lain. Namun yang kami di sini lebih kepada modifikasinya, seperti itu. Mungkin bisa modifikasi seperti ventilator ruangan dan lain sebagainya, atau ditaruh di ujung knalpot kendaraan mungkin. Nah, itu yang memberi keunggulan pada alat ini, seperti itu. Sehingga dan tadi juga ada kelebihannya bahwasannya alat filter ini bisa digunakan sesuai dengan jenis gasnya, seperti asam atau alkali apa dan lain sebagainya ya, tentunya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Limbah padat. Baku mutu limbah padat mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Desain pengelolaan limbah padat. Penanganan limbah padat
ini meliputi penanganan limbah etiket, limbah karton, dan limbah daun-daunan dari lingkungan PT Campina Ice Cream Industry. Untuk limbah etiket dan limbah karton ditangani dengan cara dikumpulkan secara terpisah antara limbah etiket dan limbah karton, kemudian dipres menjadi ukuran yang lebih ringkas lalu dijual dan dapat dijadikan particle board, sedangkan untuk limbah organik diolah menjadi kompos. Berikut adalah mesin pres yang terdapat di PT Campina Ice Cream. Cara kerja dan tahapan. Prinsip cara kerja dari mesin ini yaitu adalah dengan motor listrik sebagai penggerak hidrolik, sedangkan alat manual diputar dengan cara bantuan manusia menggunakan setir dan baut mengunci. Penekanan dilakukan secara bertahap agar bahan yang ditekan dapat rekat dan erat sehingga mendapat bentuk yang dapat rapi dan mudah untuk dilakukan penyusunan. Pertama, bahan yang sudah disiapkan berdasarkan jenis bahan limbah dikumpulkan. Kedua, dimasukkan ke dalam kotak pres secara penuh lalu ditekan secara maksimal. Jika sudah melakukan pengisian pertama, lakukan hal yang sama sampai batas maksimal dari kotak pres dan keluarkan secara perlahan. Keunggulan desain. Keunggulan pada alat ini adalah lebih ramah lingkungan, mudah digunakan, sederhana, bahan mudah didapat dan efisiensi waktu ringkas. Dengan desain yang mudah untuk dibuat dan tidak terlalu banyak menggunakan biaya yang banyak, tentu ini dapat memberikan nilai bagi perusahaan dengan Baku mutu limbah B3 ialah untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat berbahaya dan atau bersifat yang sifatnya beracun. Untuk desain pengolahan limbah B3, penanganan limbah B3 ini meliputi penanganan komputer rusak, meja rusak, baterai dan lain-lain dari PT Campina Ice Cream Industry. Di sini ada proses produksi ke limbah dan bahan sisa, kemudian limbah B3, kemudian pewadahan dan pengumpulan di area produksi, kemudian penyimpanan sementara, dan terakhir pengelolaan dan pemusnahan. Untuk tata letak gudang penyimpanan limbah B3 sementara, untuk garis yang hitam di atas itu merupakan pintu gerbang. Untuk poin ABC merupakan karakteristik limbah. Poin 1, 2, 3 sampai 7 itu blok penyimpanan. Untuk A di bawah, gang antar blok. Untuk garis yang biru merupakan tembok tahan api. Untuk garis putus-putus itu merupakan tanggul pemisah. Dan untuk panah yang ke bawah itu arah kemiringan lantai. Kemudian untuk keunggulan tata letak gudang, keunggulan pada tata letak yang telah disajikan di slide sebelumnya, yaitu memudahkan klasifikasi bahan terhadap jenis dan masing-masing risiko dari setiap limbah B3, mengurangi risiko tercampur dari setiap limbah B3. Dan dengan adanya bak penyimpanan dan pengukuran saluran yang dibuat sebanding dengan kapasitas limbah B3, tentunya mengurangi risiko tercecer. Pemetaan limbah B3 berdasarkan jenisnya ini tentu akan memudahkan pengangkutan limbah B3 yang akan dijual kembali ke vendor. Sarana lain yang kami usulkan yaitu dengan menambahkan sistem pendeteksi suhu guna menghindari panas berlebih pada ruang agar tidak mempengaruhi limbah B3 yang mudah meledak jika bahan mudah meledak. Untuk pemanfaatan atau pengelolaan limbah seperti baterai, kami belum mempunyai ide. Namun dalam industri yang memanfaatkan kembali baterai, ada digunakan alat bernama VAR, lithium battery recycling